Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizzani Daroin. Kali ini saya akan memberikan contoh soal penilaian akhir semester materi IPA kelas 8 semester 1 tahun 2023. Soal yang pertama, berikut ini merupakan fungsi dari sistem rangka, kecuali A. Alat gerak aktif sehingga tulang dapat bergerak. B. Tempat utama menyimpan kalsium dan fosfor. C. Memberikan bentuk pada tubuh dan mendukung tubuh. D. Melindungi organ internal. Jawabannya adalah A. Alat gerak aktif sehingga tulang dapat bergerak. Soal nomor 2, manakah di antara kelompok tulang di bawah ini yang kesemuanya tergolong tulang pipa? A. Tulang kering, tulang betis, dan tulang dada. B. Tulang paha, tulang belikat, dan tulang ubun-ubun. C. Tulang pengumpil, dan tulang hasta, dan tulang paha. D. Tulang pergelangan tangan, tulang jari, dan tulang lutut. Jawabannya adalah C. Tulang pengumpil, tulang hasta, dan tulang paha. Soal nomor 3. Persendian yang terjadi antara tulang lengan atas dan bahu disebut sendi. A. Engsel. B. Pelana. C. Putar. D. Peluru. Jawabannya adalah D. Peluru. Soal nomor 4. Berikut ini merupakan contoh otot yang bekerja secara sadar dan tidak sadar yang disebutkan secara berturut-turut adalah A. Otot lurik dan otot jantung. B. Otot jantung dan otot polos. C. Otot lurik dan otot rangka. D. Otot polos dan otot rangka. Jawabannya adalah A. Otot lurik dan otot jantung. Soal nomor 5. Kelainan tulang belakang yang membengkok ke kanan atau ke kiri disebut A. Lordosis. B. Rakitis. C. Skoliosis. D. kifosis. Jawabannya adalah C. Skoliosis. Soal nomor 6. Zat yang terkandung dalam matriks sehingga tulang menjadi keras adalah A. Zat kapur dan kolagen. B. Zat besi dan kapur. C. Zat kapur dan fosfat. D. Zat kalsium dan fosfor. Jawabannya adalah C. Zat kapur dan fosfat. Soal nomor 7. Gerak suatu benda selalu bersifat relatif. Hal ini berarti bahwa bergerak atau tidaknya suatu benda ditentukan oleh A. Keadaan si pengamat terhadap benda. B. Jarak si pengamat terhadap benda. C. Titik acuan suatu benda. D. Perpindahan suatu benda. Jawabannya adalah C. Titik acuan suatu benda. Soal nomor 8. Gerak batu yang dilemparkan vertikal ke atas dan akhirnya jatuh ke tanah kembali adalah A. GLB. B. GLBB kemudian berubah menjadi tidak beraturan. C. GLBB diperlambat kemudian berubah menjadi GLBB dipercepat. D. GLBB kemudian berubah menjadi GLBB. Jawabannya adalah C. GLBB diperlambat kemudian berubah menjadi GLBB dipercepat. Soal nomor 9. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan 36 km per jam. Kelajuan mobil tersebut dalam SI sama dengan A. 25, B. 20, C. 15, D. 10. Jawabannya adalah D. 10. Soal nomor 10. Kecepatan sebuah mobil berubah dari 10 menit per second menjadi 30 menit per second dalam selang waktu 20 second. Percepatan mobil tersebut adalah A. 0,2, B. 2, C. 4, D. 1. Jawabannya adalah D. 1. Soal nomor 11. Gaya sebesar 150 N mampu membuat sebuah benda yang tadinya diam bergerak dengan percepatan 10 menit per second. Berapakah massa benda itu? A. 5 N, B. 10 N, C. 15 N, D. 20 N. Jawabannya adalah C. 15 N. Soal nomor 12. Jika sebuah bus direm secara mendadak, penumpang yang duduk di dalamnya akan terhempas ke depan. Peristiwa ini adalah contoh A. Hukum 1 Newton, B. Hukum 2 Newton, C. Hukum 3 Newton, D. Hukum aksi-reaksi. Jawabannya adalah A. Hukum 1 Newton. Soal nomor 13. Perhatikan pernyataan berikut ini.
A. Eko mendorong meja dengan gaya sebesar 30 N sehingga meja berpindah sejauh 3 meter. B. Seekor kuda menarik delman dengan gaya sebesar 4000 N sehingga delman berpindah sejauh 20 meter. C. Sebuah mobil menghantam sebuah pohon dengan gaya 2000 N sehingga pohon tumbang di tempat. Pernyataan di atas yang merupakan contoh suatu usaha adalah A dan B, B dan C, A dan C, A, B dan C. Jawabannya adalah A dan B. Soal nomor 14. Jika suatu gaya 50N bekerja pada sebuah benda, sehingga benda berpindah 5 meter, berapakah usaha yang dilakukan pada benda tersebut? A. 10 Joule, B. 100 Joule, C. 250 Joule, D. 500 Joule. Jawabannya adalah C. 250 Joule. Soal nomor 15. Perhatikan gambar. Dari keempat pesawat sederhana di atas yang menggunakan prinsip bidang miring adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 3 dan 4. Jawabannya adalah A. 1 dan 2. Soal nomor 16. Perhatikan gambar di bawah ini. Prinsip kerja tangan anak pada gambar koper tersebut sama dengan prinsip kerja pengungkit jenis A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat. Jawabannya adalah A pertama. Soal nomor 17, keuntungan mekanik yang diperoleh dari katrol di bawah ini adalah A1, B2, C3, D4. Jawabannya adalah B2. Soal nomor 18, prinsip kerja pesawat sederhana pada saat otot betis bermain bulu tangkis mengangkat beban tubuhnya dengan bertumpu pada jari kakinya adalah A. Bidang miring, B. Pengungkit jenis 2, C. Pengungkit jenis 1, D. Pengungkit jenis 3. Jawabannya adalah B. Pengungkit jenis 2. Soal nomor 19, selain sebagai tempat fotosintesis, daun juga berfungsi sebagai alat pernafasan karena pada daun terdapat A. Epidermis, B. Stomata, C. Jaringan tiang, D. Jaringan spons. Jawabannya adalah B. Stomata. Soal nomor 20, bagian bunga yang berfungsi sebagai alat kelamin jantan adalah A. Kelopak bunga, B. Benang sari, C. Putik, D. Mahkota bunga. Jawabannya adalah B. Benang sari. Soal nomor 21, perhatikan gambar penampang melintang batang dikotil berikut. Jaringan yang berfungsi sebagai pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh tumbuhan ditunjukkan oleh nomor A4, B3, C2, D1. Jawabannya adalah C2. Soal nomor 22, perhatikan gambar berikut. Jaringan yang ditunjukkan oleh huruf X merupakan salah satu jaringan penyusun daun. Jaringan X disebut jaringan titik-titik dan berfungsi untuk titik-titik. A. Palisade berperan dalam pengangkutan air. B. Palisade berperan dalam fotosintesis. C. Sponsa berperan dalam pengangkutan air. D. Sponsa berperan dalam fotosintesis. Jawabannya adalah B. Palisade berperan dalam fotosintesis. Soal nomor 23, berikut ini merupakan teknologi yang terinspirasi dari proses fotosintesis yang terjadi dalam daun adalah A. Panel surya, B. Alat pemurnian air, C. Light Dependent Resistor, D. Lapisan pengilat cat mobil. Jawabannya adalah A. Panel surya. Soal nomor 24, lapisan pelindung pada daun tumbuhan yang menginspirasi pembuatan lapisan pengilap cat mobil adalah A. Phloem, B. Cuticula, C. Endodermis, D. Rambut akar. Jawabannya adalah B. Cuticula. Soal nomor 25, kelompok makanan berikut yang merupakan sumber karbohidrat adalah A. Padi, jagung, kentang, B. Tempe, tahu, kacang-kacangan, C. Telur, margarin, lemak sapi, D. Ikan, gandum, singkong. Jawabannya adalah A. Padi, jagung, kentang.
Soal nomor 26. Ketika Nani membeli makanan di warung, penjualnya membungkus dengan menggunakan kertas. Ternyata pada kertas tampak noda yang membuat kertas jadi terlihat transparan. Hal ini terjadi karena A. Karbohidrat dari makanan bereaksi dengan kertas. B. Lemak dalam makanan tersebut mengubah sifat kertas. C. Kertas tidak cocok untuk pembungkus makanan berprotein tinggi. D. Makanan tersebut sudah kadaluarsa karena mengubah sifat kertas. Jawabannya adalah B. Lemak dalam makanan tersebut mengubah sifat kertas. Soal nomor 27. Perhatikan gambar. Bagian dari sistem pencernaan yang ditunjuk oleh tanda panah adalah A. Lambung dan pankreas, B. Lambung dan usus besar, C. Pankreas dan usus kecil, D. Pankreas dan usus besar. Jawabannya adalah B. Lambung dan usus besar. Soal nomor 28. Berikut ini yang merupakan fungsi enzim tripsin adalah A. Mengubah zat tepung menjadi zat gula, B. Mengaktifkan pepsin dan membunuh kuman, C. Mengubah pepton menjadi asam amino, D. Mengubah protein menjadi asam amino. Jawabannya adalah D. Mengubah protein menjadi asam amino. Soal nomor 29. Penyakit pada sistem pencernaan yang disebabkan oleh penyerapan air yang berlebihan oleh usus penyerapan ileum, menyebabkan air pada usus besar sedikit sehingga susah buang air besar, disebut A. Diare, B. Sembelit atau konstipasi, C. Tukak lambung, D. kolik. Jawabannya adalah B. Sembelit atau konstipasi. Soal nomor 30. Berikut ini merupakan upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan, kecuali A. Membiasakan sarapan pagi, B. Mengkonsumsi serat yang cukup, C. Banyak mengkonsumsi gula, D. Memperbanyak minum air putih. Jawabannya adalah C. Banyak mengkonsumsi gula. Soal nomor 31. Bahan-bahan di bawah ini adalah bahan pemanis buatan atau kimia sintetik, kecuali A. Gula pasir, B. Sakarin, C. Siklamat, D. Aspartam. Jawabannya adalah A. Gula pasir. Soal nomor 32. Bahan pewarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah A. Pewarna buatan, karena pewarna buatan lebih mudah dibeli di toko, B. Pewarna alami, karena lebih mudah diperoleh dibandingkan pewarna buatan, C. Pewarna alami karena tidak memiliki efek samping dalam penggunaan dengan skala besar, D. Pewarna buatan karena tidak akan menimbulkan penyakit apapun meski dipakai dalam jumlah banyak. Jawabannya adalah C. Pewarna alami karena tidak memiliki efek samping dalam penggunaan dengan skala besar. Soal nomor 33. Zat psikoaktif yang secara alami terdapat dalam kopi adalah A. Tar, B. Kafein, C. Nikotin, D. Kokain. Jawabannya adalah B. Kafein. Soal nomor 34. Di antara zat nikotin, alkohol, barbiturat, amfetamin, kokain, dan kafein yang tergolong depresan susunan saraf pusat adalah A. Nikotin dan alkohol, B. Alkohol dan barbiturat, C. Barbiturat dan amfetamin, D. Amfetamin dan kokain. Jawabannya adalah B. Alkohol dan barbiturat. Soal nomor 35. Berikut beberapa akibat dari penggunaan psikotropika. 1. Kenaikan atau penurunan tekanan darah. 2. Penurunan berat badan. 3. Halusinasi. 4. Kecemasan. 5. Berkeringat atau menggigil. Yang termasuk akibat penggunaan amfetamin adalah nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 5. Jawabannya adalah D. 1, 2, dan 5. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.